Jadi video sebelumnya gue jomblo, sekarang gue taken. Udah sold out gue. Jangan ngarep ya. Kriteria pasangan. Hai. Punya lah. Belum. Jadi video sebelumnya gue jomblo, sekarang gue taken. Punya dong pasangan. Punya. Punya. Belum. Alhamdulillah, udah. Udah sold out gue. Jangan ngarep ya. Nanyanya buat sekarang, yang kemarin atau yang sebelumnya nih? Sekarang. Punya. Sudah dong. Jelas pertanyaan yang kurang. Nggak ada, gue mah nggak ada, tidak ada yang menunjukkan gue apapun. Tapi gue sudah punya pasangan. Punya. Belum. Untuk saat ini belum. Harus punya lah. Oh iya dong, maksudnya sebelum ke tahap memilih kan kita udah kayak ngobrol-ngobrol juga. Dari tahap ngobrol aja kan kita udah itu tuh udah seleksi di situ seleksinya. Adalah. Ada pasti dong. Kalau dibilang nggak ada kriteria, bohong. Nggak munafik, setiap orang itu pasti punya kriteria. Ya kalau kriteria mas semua pasti punya gitu kan. Cuman berjalannya waktu kan kadang kriteria itu luntur dengan sendirinya karena cinta ya kayaknya. Gua enak demi Allah, apapun gua enak dengan jawaban ini. Sebelum memilih ada. Kalau dulu kriterianya banyak. Ya. Dewasa, terus pinter, pekerja keras, tanggung jawab, soleh, kriterianya. Kalau gue sendiri ya, please don't judge gitu. Kalau gue sih yang enak dipandang mata gue gitu pertama. Terus yang pengertian, terus perhatian gitu. Secara garis besar aja ya paling dilihatnya dari hubungannya sama Tuhan, sama keluarganya, sama lingkungannya. Terus dari kesesuaian mungkin secara fisik, dan harus bekerja keras dan tanggung jawab. Harus bertanggung jawab, sayang sama keluarga, terus bisa saling menghormati satu sama lain, dan menghargai satu sama lain. Ya yang mau nerima aja lah. Mau ikut suami aja udah itu. Harus nyambung sih, komunikasinya tuh harus bener dulu sama gue. Yang lain syarat dan ketentuan berlaku itu bisa diobrolin. Yang pasti pertama seagama dulu kali ya. Kalau nggak nanti sama keluarga. Itu. Baik, soleh, sabar, bisa menerima kita apa adanya. Kalau kriteria khusus dari dulu, gue tuh pengen punya pasangan yang tinggi. Prosesor i5. Enggak ya, bukan milih laptop ya. Yang pertama ngobrolnya nyambung dan enak, saling menghargai. Dulu sih sebelum pacaran tuh kayak pengen adalah kriteria pengen yang ganteng, banyak duit, punya mobil, punya motor gitu kan gitu. Pacarannya sama tukang dealer ya kan? Enggak. Tapi selama menjalani akhirnya ketemu seseorang yang emang nggak punya itu gitu kan, maksudnya enggak semua masuk di kriteria, tapi selama menjalani ternyata kriteria itu kayak nggak penting-penting banget sih gitu. Kan pada tahu ya kalau gue tuh cewek barbar gitu kan. Ya gue pengennya tuh kalau dulu gue nggak mau punya pasangan zamannya sama teman satu angkatan, karena menurut gue nggak asik aja gitu pacarnya dengan teman seangkatan gitu. Karena gue juga banyak temen cowok, takutnya gue kan nggak bisa barbar gitu ya, takutnya nanti gue terbatas gitu, itu sih gitu. Terus gue pengen, karena gue anaknya main banget gitu, gue pengen tuh punya pasangan tuh yang bisa nerima gue gitu kan, yang nggak posesif gitu, yang kayak oke deh aku percaya sama kamu gitu kan. Itu sih kriteria yang santai sih, nggak yang, karena kan gue anaknya YOLO banget ya, nggak harus yang nggak buru-buru gitu kan. Kalau bisa santai kenapa sih harus buru-buru gitu. Kayak punya impian pengen punya pasangan yang kalau kerja itu di belakang laptop.
cantik kayak gitu, enak dipandang kayak gitu. Tapi yang agak spesifik itu dulu itu ya harus suka baca buku. Karena dulu sempat putusin cewek gara-gara gak suka baca buku. dulu sekarang. Cerdas. Penting lah, masa enggak sih? Masa ke depannya ya, maksudnya pasangan kan dengan umur kita yang sekarang nggak cuman main-main, pasti ada ke depannya untuk melanjutkan jenjang berikutnya seperti kayak menikah kayak gitu-gitu. Nggak mungkin kan kita nggak punya kriteria ya, kita harus punya kriteria untuk menjalani kehidupan kita gitu, nggak sembarangan asal pilih. Penting dong. Sekarang itu kayak udah otomatis aja sih dalam otak dan hati gue ya. Kalau misalnya ketemu orang, oh itu bukan kriteria gue. Terus ketemu yang ini, oh ini kriteria gue gitu. Udah udah natural aja gitu kalau itu. Iya, karena kan kalau misalkan tujuannya untuk menikah tuh pasti setiap orang pengennya seumur hidup. Terus bisa aja hidupnya akan sampai 80 tahun, terus menikah dari usia 30 tahun, berarti kan hidup 50 tahun bersama gitu, dan itu tuh bukan waktu sebentar gitu. Kalau nggak sesuai nanti malah break di tengah-tengah, harus melalui banyak gulatan emosi gitu. Penting lah, karena itu kan buat jadi pasangan hidup kita kan, jadi kita harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kalau jangan asal milih. Penting sih. Kalau lu nggak suka kan lu nggak akan terima dia. Lu pengennya gimana gitu. Penting dong. Ya kan setiap orang punya tujuan dan mencapai tujuan itu kan ada kriteria-kriteria khusus yang bisa masuk dan mendukung kita. Ya penting. Makanya gue punya kriteria yang harus nyambung dulu kan, ngobrol sama gue. Setuju, pasti agama dulu kan yang pasti. Ya kalau nggak seagama, kalau kita paksain di ujungnya gimana gitu, nggak ada ujungnya gitu, nggak ada akhirnya, kita mau kayak gimana kalau emang udah kriteria awal yang paling penting kita udah nggak tercapai gitu. Penting sih. Aku tuh dikasih tahu sama seseorang gitu ya. Paling nggak kita punya kriteria dari 10 ini yang kita ambil paling nggak 6 lah atau 5 gitu kan. Pasti di dalam diri pasangan kita tuh ada sebagiannya kriteria kita, walaupun emang nggak bisa kita dapetin buat sepenuhnya karena kan nggak ada orang yang sempurna ya gitu. Penting. Kalau kriteria biar mungkin ini ya, ya nyamain visi gitu kan, sama karena tujuannya pasangan gitu ya, jadinya memang kalau misalkan tidak ada kriterianya gitu kan, ya nanti kan kalau puzzle yang sama kan tidak akan bisa menyatu ya. Kalau pas nyari pasangan sih ya nggak masalah kita punya kriteria, karena itu kan bisa jadi tolak ukur kita cari pasangan kita maunya yang seperti apa. Penting dong, itu sih bisa jadi sama mungkin jawaban sama yang lain, jadi tolak ukur kita gitu. Tapi bukan jadi suatu ketika kita nggak dapetin pasangan sesuai kriteria kita, terus kita kayak ya gagal nih gue tuh. Enggak juga, karena kadang kita punya kriteria A tapi ternyata pasangan kita tuh adanya di kriteria B. Nah itu bisa jadi kayak perbandingan kayak, oh ternyata gue cocok juga kok sama kriteria B, nggak harus yang sama A gitu. Sebenarnya penting nggak penting sih sebenarnya. Kadang kalau misalkan udah punya pasangan, kadang nggak sesuai kriteria tapi kamu jadiin pasangan juga gitu. Penting karena untuk menentukan standar minimal. Kalau untuk saat ini mungkin penting ya, karena kita juga harus cari tahu terkait orang itu kayak gimana dan bagaimananya, itu penting sih. Jangan asal karena kekejar target nikah, terus temen-temen udah pada nikah. Pokoknya bener-bener nyari pasangan yang kalian tahu, kalian butuhin gitu. Ya kalau misalnya lu suka ya coba aja gitu, nggak usah ragu-ragu. Kalau misalnya gagal kan bisa dicoba lagi. Jangan takut nggak dapat jodoh, kayak yang orang bilang kan jodoh itu udah diatur gitu. Tapi ya jangan ditunggu aja, diusahain juga gitu guys. Jangan gampang terpengaruh. Maksudnya jangan menganggap baru 2 bulan tuh udah kenal banget. Kita harus benar-benar kenalin dia secara panjang, kenalin luar dalamnya. Terus kita harus tahu dia sebenarnya benar-benar baik atau pura-pura baik. Banyak doa sama sabar ya. Cari aja dulu, nanti juga ketemu. Ya kalau yang emang pengen cepet-cepet nyari karena punya target usia-usia tertentu, ya tawakal aja, cari, doa, minta sama Allah. Kalau yang nyantai sama gue, ya udah ntar juga ketemu.
Jangan dibawa stres, jalanin aja, omongan orang cuekin aja. Kriteria itu penting, tapi jangan dijadikan patokan yang bener-bener harus lu dapetin gitu. Cuman pesan aja, inget gitu, kalian harus cari yang sama-sama membutuhkan. Karena kalau cuman saling sayang, saling cinta ya itu akan bisa pudar aja sih gitu. Tapi kalau sama-sama membutuhkan gitu, terus sama sering tahu komunikasi, itu pasti kedepannya tuh jadi lebih enak gitu, karena sampai tua kita tuh bakal terus sama pasangan gitu. Mengalirlah dulu. Jadi ngalir aja dulu. Pilihlah orang yang tepat. Tetapkan kriteria kamu, nggak perlu tinggi-tinggi, yang buat kamu nyaman, walaupun kadang yang buat kamu nyaman pun bisa kalah sama yang buat selalu ada ya gitu. Tapi bisa dilupain juga sih, karena yang selalu ada pun ketika dijalanin juga belum tentu yang terbaik kok. Jadi jangan dijalanin aja, tapi jangan kayak air, karena air itu kan pasrah ya, dia selalu mengikuti. Jadi kamu jangan kayak air, karena kamu juga harus punya tujuan juga. Jadi tetap punya kriteria dan ya sadar diri juga lah kamu siapa, jadi nggak usah muluk-muluk gitu. Karena kan banyak orang yang suka, aku pengen pasanganku A, B, C, D, ternyata dia aja jauh gitu kan. Jadi tetap sadar diri sendiri, karena diri sendiri itu kaca dari untuk pasangan kalian. Ya kalau punya kriteria boleh, tapi pada kenyataannya nanti bukan sesuai kriteria, tapi gimana kamu menerima orang itu kayak gimana gitu. Pesannya ya realistis aja, yang penting kriteria yang tadi dipenuhi. 1 yang berbeda dan 3 yang sama. Kriterianya jangan terlalu tinggi-tinggi supaya punya pasangan, supaya nggak jomblo terus. Intinya perbaiki diri sendiri dulu. Ketika Anda sudah lebih baik dari sebelumnya, mungkin nanti Tuhan menempatkan orang yang terbaik juga buat kita. Sekian, terima kasih.